Ya, halo teman-teman. Sambil menunggu yang join ya. Sambil menunggu yang join. Sambil menunggu yang join. Jadi, eh jadi tadi saya ini ya, saya apa namanya live, tapi pakai laptop. Live pakai laptop, terus pakai webcam. Jadinya kan ya lebih bagus lah gitu ya, karena handphone saya lagi di charger. Jadi saya pakainya laptop. Tapi masalahnya kalau pakai laptop nggak bisa join, nggak bisa join live-nya. Jadi ya udah pakai handphone aja lagi, tapi handphone lagi di charger, jadi ya sambil nungguin charger ya begini posisinya. Halo What bro, kabar bro? wow, baik-baik. Sama-sama. Wih, potong rambut nih, sama ganteng aja. Gua nggak pernah potong cukur, jadi gua cukur sendiri pakai mesin. Oh gitu. Oke. Kapan kita ini ke tempat timbang nih? Ya Nggak nggak tahu. jadi-jadi. Dia udah buka belum? Dia udah buka belum? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Aturin aja. Iya, ntar kalau Kalau tutup nunggu gimana? Iya, gampang lah ini kalau kalau kita tanya udah buka ya udahlah, tinggal nongkrong bareng lah. By the way, bro, siap. nih nungguin yang join dulu ya, masih masih pada ini nih. Kemarin baru, Bron, baru foto ini dengan rambut belah pinggir itu, sekarang udah potong gua, rambut. gua potong total. Ah, Gua enak ya kalau nggak ada rambut, rasanya adem. iya, iya. Santai aku sambil ngerokok sambil ini. Gue juga baru buat tadi. Saya aja. Ya udah kita langsung ini aja lah, langsung mulai aja lah teman-temannya nanti yang join lo gimana. Nanti by the way abis ini kan juga di save ya rekamannya, jadi ya mereka yang mungkin telat join bisa nonton juga gitu. Gitu ya. Oke. Jadi bro, gua emang pengen banget ngobrol sama lu sih, cuma karena pandemi yang merepotkan ini, Iya, iya. belum Nah, sempet. Udah paling nggak kita IG live aja lah ngobrol-ngobrol ya. Dari dulu juga pengen ngobrol sih. Banyak sepertinya yang bisa dipadukan gitu dari obrolan-obrolan kita lah pastinya ya. Dan pastinya bermanfaat buat yang denger juga gitu. Jadi ini sedikit betul. introduction nih teman-teman ya. Jadi beliau ini adalah namanya Bro Odi ya. Seorang Baik, baik. petualang. Uh, Tua. iya, petualang. Jadi gua ngobrol-ngobrol sama lu dan dengar-dengar cerita lu kayaknya seru, Bro. Dimana Bro Odi ini lu dulu bikin bisnis ya, bikin bisnis apa namanya? Bikin knalpot itu ya. Ya, knalpot balap. Itu awal-awalnya itu zaman gue masih SMA. nongkrong di rumah lu. Oh, Waktu masih pipi itu. Itu baru mulai itu, Ron. Tapi jadi lu uh, gimana? banyak Gimana? nyedot dari lu. Oh, Gue banyak begitu. belajar dari lu Oh, juga. sama, Bro. Sama-sama belajar lah. Jadi lu bikin ini ya, bikin apa namanya? Knalpot ya, bikin knalpot terus Hmm. dipakai mereknya dipakai jadi standar internasional ya. Bukan ya pokoknya Ya, inilah go internasional lah gitu. internasional. Nah, Gue bikin tadinya itu kan buat mobil-mobil balap only gitu, oh, Ron. oh. Gue pakai buat di mobil pribadi tim balap teman-teman sendiri, tapi Oh, lama-lama seiring perkembangan waktu gitu, pada saat oh, produk oh. ini udah jadi Yeah. demandnya jadi besar gitu. Oh gitu. Ya di situ akhirnya gue ngeliat sebuah peluang. Saat gue ngeliat Oh, sebuah oh, peluang itu, oh. gue ya optimum di ini sih, di digital ya. Oh Orang-orang kan gitu. zaman dulu belum digital. Iya, iya, iya. Jadi pada saat ya sebenarnya banyak belajar dari lu juga, dari cara-cara ini lu gitu. Gue ngobrol-ngobrol bisnis ini sebetulnya sama Ronald dari 2011 kayaknya gitu ya, saut-sautan tuh ya. Lebih lama, Iya, Bro. Dari 2007 kalau nggak salah. Hah? 2006. Iya, 2006 ya. Jam pengalaman sebelum gue nikah yang lu datang juga ke ini. Jadi lu awalnya gimana sih? Maksud gua gini, lu kan udah punya bisnis ya. Awalnya kan lu bilang punya bengkel ya. Lu punya bengkel modif ya. Bengkel Ya, modif balap ya. ya. Nah,
Terus dinobatkan sebagai bengkel modif balap paling Hmm. bagus Asia Tenggara apa kalau nggak salah ya? Waktu itu sempat bikin rekor mobil fastest in Southeast Asia sih, di Asia Tenggara waktu Oh itu, gitu. tahun 2000, 2004-an gitu. Jadi lu bikin the Itu fastest mobil balap the fastest in South Asia dari bengkel lu tuh. dia. Ya, itu Menang gitu. zaman sama dan kawan-kawan itulah. Eh, Gitu Terus ya. kenal lah mulai dari situ banyak yang pada ini ya pada ke tempat lu itu ya. Ah, Nah, sering perjalanan waktu gue bikin jadi produk gitu Ron. Jasanya udah nggak fokus di dunia balapnya aja, gue Hmm. bikin ke mass production yang bisa digunain ke orang-orang pengguna harian juga. Lama Oh, kelamaan gue pikir, gue kan sebetulnya ini juga kan oh. dosen juga gue nih. Oh, Lama lu kelamaan dosen? kok Gue baru tahu. iya, Dosen apa? gue nggak ngajar Ah, lu manajemen keuangan, penulis. statistik, ah, Hah? Kenapa? manajemen keuangan, statistik kayak gitu gue ngajar. Lu dong, oh Tapi gitu. Ih, gue gak tahu, gue baru tahu. sampai Aduh. 2013-an gue masih aktif ngajar, tapi lama-lama Ah, saat itu gue ya totalitas ah, effort gue ke produk gue itu ah. at the end tahu-tahu alhamdulillah bisa berkembang lah sampai ke internasional, sampai ke Amerika, gue ngirim-ngirim ke Wih, gila. Eropa. Berarti brand lu Hmm, diakui itu ya buat balapan-balapan ya, pasti pada pakai ya. ya, ya. Oh. Tapi kalau dibahas-bahas mengenai godlike, lo bilang godlike, Iya, itu iya, iya, sedikit iya. banyak juga tuh buat bikin hal tersebut menjadi Iya, realita. iya, gue juga mau nanya-nanya, lu kan bisnis nih ya, maksud gue bisnisnya kan nggak konvensional lah, lu lebih gaya petualang gitu lah ya, gaya otak kanan lah sebutnya, yang Ya, ya. spiritual lah kayak Om Bob Sadino kan. Nah, kalau yang lain kan ngomonginnya teknis gitu-gitu kan, jadi ya kita bisa dibilang agak beda lah gitu, ya kan? Kita melakukannya dengan manajemen energi, pikiran gitu. Ya, makanya ya menurut gue sih itu lebih enak ya. Gue dulu sih, Bener sih, Ron. gue pun gitu. Dulu bisnis kayak bisnis gue ikutin secara manajemen yang konvensional kayaknya nggak bisa. Kalau gue ya mungkin orang-orang lain bisa. Iya, Yang tapi terlalu teknis itu kan betul, kayaknya aduh apa ya betul. wasting, kita terlalu kebakar di sana lah. Kalau ada Iya, cara yang kenapa nggak kita pakai kan gitu kan Ron? iya, iya, iya. Justru kalau pakai cara yang lebih personal gitu, subjektif, kayaknya kok lebih enak gitu, lebih jalan dan lebih enjoy sih, bro. Kayak lu kan lu bikin knalpot mungkin karena lu enjoy kali ya awalnya kan kayak kayak nggak Karena mesti jadi orang maunya apa gitu. Lu bikin untuk bikin diri lu seneng mungkin awalnya kan. benar-benar apa yang gue suka itu yang gue kembangin gitu, bukannya gue harus menjadi sesuatu seperti yang orang pada umumnya bikin Iya, gitu. iya. Keluarga itu gue totalitas di dosen ngurusin kampus gitu, Oh gitu. tapi gue ngerasa kayaknya gue punya jalan lain deh, gue nggak bakal ngikut membuat hidup gue itu harus sesuai dengan ini orang lain, tapi gue pengen Iya, jadi iya. diri gue Ah, gitu. ah, 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 Enjoy, gue ngerasa easy dan ah. apa ya, kalau zaman dulu bahasanya loa kali ya, law of, Iya. of attraction. Lo the Kalau secret, the secret. ya gitu, akhirnya tanpa gue sadari lama-lama gue dipertemukan oleh orang-orang yang sesuai satu Mirip-mirip. visi demi Iya, iya. gua. Dan akhirnya berkembang sampai ya di tahap ini gitu, yang gue sendiri nggak nyangka bisa sampai kayak gini sekarang. Go internasional segala macam ya. Itu Dan lu bahkan gitu balapan nggak? Lu sendiri lu balapan nggak? Lu kan ngurusin pembalap lah istilahnya di Sentul pasti sering gitu. Lu sendiri ya. balapan nggak? Sampai 2012 gue masih ngegas balapan sendiri, Oh, terus sampai sekarang gue vakum lah ya, tapi kayaknya tahun-tahun depan oh, gue bakal ini lagi, bakal ngegas lagi gitu oh Ron. gitu. Nanti kita ngerti lah ya di Seru sirkuit ya gitu Ron. balapan ya. Iya, iya, iya. Karena kalau dulu kan balap itu bagi gue kayaknya adalah sebuah pekerjaan. Gue mau Oh, ngebuat itu satu kesenangan sekarang gitu, Ron. oh iya iya iya. Jadi mau balikin energi yang funnya lagi,
Dan Aha. pasti back ke bisnis pasti lebih good daripada gue nganggap itu sebagai pekerjaan. Aha. Jadi sebenarnya lu nggak bekerja ya, maksudnya lu bangun bisnis tapi itu hobi gitu, bukan kerjaan Ya, gitu, iya kan? betul. Jadi nggak berat Betul. gitu, nggak berat. Kalau ya contohnya teman-teman nih mereka pengen bisnis atau apa, tapi mereka takut gitu, takut kalau opini pribadinya atau bisnis yang dari hatinya dia bikin dia bakal nggak diterima sama masyarakat atau dibilang aneh atau takut gagal gitu. Padahal Benar-benar itu iya, padahal kalau kita suka jalanin aja ya, ntar ntar jalannya ada aja gitu. Iya nggak sih? ngadepin ngadepin obstacle yang dari sosial itu gue rasa paling setahun 2 tahun lah Ron. Oh Setelah itu gitu. udah mulai mulai orang-orang lihat result. Orang kan harus ngeliat result dulu ya. Apa Betul, sih betul, hasil dari betul. yang lo lakukan? Betul, Saat betul, udah betul. ngeliat hasilnya, oh ada gitu. Baru mereka, Oh, oh kayaknya menarik. Baru support dan lain-lain. Sampai endingnya enak ya jadi lu ya. Lu kok cuman kerjanya gini-gini doang gitu. iya. Ya karena gue mau perjuangin apa yang gue mau gitu. Kadang kadang orang nggak percaya kita bilang gue kerjanya gini-gini santai gitu, terus bisa menghasilkan banyak gitu. Kayaknya orang nggak ada di dalam konsep kepala mereka gitu, ya kan? Sedangkan Iya, iya, iya. iya, sedangkan yang emang tujuan hidupnya sama dirinya tuh udah align gitu, terus dia jalanin kayaknya miracle ada-ada aja gitu kan. Setuju, setuju. Ah, Miracle. ya, Jadi lu mainnya lebih di level energi sih ya sebenarnya Ran ya. Kalau gue ah, bahasa lo nggak fokus ke teknikal yang aduh ah, jelimet ah, ngurus sana sini gitu. ah, Hal-hal magic itu banyak ditemukan secara unpredictable gitu. ah, ah, ah. Tiba-tiba gue ketemu partner, tiba-tiba gue ketemu orang-orang yang satu visi sama gue gitu. Tanpa gue harus kayak gue nyari orang deh, gue nyari ngerekrut orang gitu, Ah, ah. nggak perlu gitu. Lu Gue ngapain bikin aja? Lu ngapain aja sih? Kan biasa orang kalau mau punya pegawai yang bagus atau tim mereka kan nyari atau gimana gitu. Apakah lu jalaninnya dengan santai terus kok bisa ketemu-temu aja gitu? hmm, santai Ron, asli. Gue nggak pernah bikin Ah, kayak ada yang mau kerja kah, ada yang mau jadi partner kah, nggak. ah, Gue cuman apa ya, gue punya visi, gue punya energi, ah, dan gue talk itu beberapa orang, sampai nanti ada orang yang kayaknya tertarik nih mau jadi partner gitu, sampai gue mau jadi bagian dari distributor gitu. Itu karena apa ya? Karena keselarasan gitu, bukannya ah, karena gue nyari sesuatu ini ntar ah, kita negosiable harus begini-gini, enggak gitu. ah, ah. Ternyata kita udah salah sendiri aja gitu, jalan Betul, salah betul. sendiri. Kami dengan tim juga ngerjainnya dengan easy, nggak ngoyo gitu. Jadi Gitu lah. masalahnya mungkin kalau teman-teman yang mau jalanin bisnis santai dan di enjoy kayak kita ini mungkin fear of Hmm. rejection dari society kali ya. Setuju, itu paling gede. Itu ya. Beneran setuju. Kayaknya 90% di situ deh problemnya ya. Iya, mereka kayak peduli Society. banget omongan orang gitu. Jadinya kayak ya mereka nggak bisa enjoy aja gitu. Tapi emang bener sih Padahal kata lu butuh waktu 2 tahun lah paling enggak lah supaya untuk melewati barrier itu kan. Dan pasti 2 tahun ada hasilnya lah dan orang-orang baru terima biasanya kalau udah ada hasil ya. ya setuju, setuju. Karena mereka kan pengen lihat hasil tangible yang bisa di ini kan. Oh, resultnya ini, oh dia jadi kayak gini gitu. Baru, Hmm, oh hmm, ternyata bener jalan dia. hmm, hmm. Tuh, Gua gue gua sambil ngerokok santai aja. gua mau tanya nih, Hmm. lu apa hal yang menurut lu gede banget ya? Lu mau sesuatu yang gede banget, lu nggak mikirin Hmm. caranya, lu flow kan, terus tiba-tiba terjadi dan lu say wow gitu. Kan orang kan kalau Hmm. sesuatu kan biasanya default settingnya kan kejar, 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 terus di manajemen dengan baik, ditata gitu. Jadi ada semacam ya effort yang kayak gitu lah. Nah, sedangkan mungkin Gue lu ada ya. gue malah kayaknya bukan bukan gimana bukan target gitu ya Ren ya. Gue kayak punya tahun-tahun dulu ya, gue mungkin punya mimpi gue pengen bangun rumah lah someday buat anak gue supaya dia bisa enjoy gitu. Gue Ya. kira-kira gimana, ada
bayangan di kepala gue tuh rumahnya seperti apa, dan gue tuh nggak nyangka bahwa saat gue ngejalanin proses renovasi, tadi awalnya cuma renovasi rumah gitu, renovasi Mhm. rumah, tanahnya sebelumnya udah gue beli dulu, Oke. berjalan pelan kok tiba-tiba mengarahnya ke seperti wujud ini, kok kayak yang ada di dream gue ya, Mhm. lama-lama kurang nih apa ya, aduh mau bikin kolam, mau bikin ini, duitnya dari mana, gue nggak mikir Ron, beneran, Terus gue gimana? cuma jalan, gak gue pikirin duitnya dari mana, tiba-tiba pada saat hari H itu mau kelar, ya gue dapet rezeki dari arah yang gue nggak duga, nilainya pas buat bikin kolam renang yang cita-cita gue buat anak gue gitu loh, terwujud saat terjadi. Kok ini seperti yang gue idam, ya gue mimpiin 8 tahunan lalu ya gitu, Iya. tanpa gue harus ngumpulin duit ini, harus ini gitu gitu, kayak cuma punya keinginan, gue Lepasin jalanin aja. yang kira-kira lepasin aja. Setuju. Lu Dan, kayak tapi di eh situ kayak gimana, saat gue nggak lepasin itu, gue nggak kayak punya beban gue harus mewujudin, tapi gue kayak someday ini bakal kewujud, entah caranya gimana gitu. ada yakin itunya kan, ada yakin itunya kan. Biasanya kalau orang nggak yakin dia langsung panik gitu kan, dia panik atau dia kerja keras atau dia kayak banyak mikir lah gitu. Jadinya perjalanan Ya. di enjoy kan. Tapi itu kalau yakin, pokoknya jadi caranya gue nggak tahu ntar dikasih. Terus lu bisa santai gitu, lu bisa santai. Nah misalnya lu punya waktu 2 tahun nih misalnya, ini gue ngalamin juga sih, itu gila banget. Punya waktu 2 tahun nih, lu jalan dengan santai. Waktunya tinggal sebulan gitu. Ini sering banget kejadian sama. Waktunya tinggal sebulan itu udah nggak masuk akal, udah nggak make sense bakal dapet. Udah sebulan belum apa-apa. Nah pas sudah mau titik, udahlah nggak bakal jadi gitu. Ada aja gitu. Iya nggak sih? Iya. Setuju gue kayak gitu polanya Ron, beneran. Saat di Iya. titik kita yang bodoh amat gitu, tiba-tiba muncul peluang kayak gitu, terwujud ya kan. Nah, jadi emang Ya, kalau ngapa-ngapain di enjoy aja gitu ya. Jadi ya dapat enggak gitu. iya, cuman di hati kecil tuh kayak Tuhan Tuhan tuh maha kaya, semesta ini maha Betul. luas kok gitu, nggak mungkin nggak kewujud gitu kan, ada kayak gitunya sih. Iya. Dan sering kita ngalamin kayak gitu, lama-lama makin kita nggak pakai otak kiri gitu, tambah Betul. kali bagi, gue nggak peduli ya, tambah kali bagi ada gitu loh. Padahal lu dosen ini, dosen apa? Ekonomi. Lu nggak melakukan apa yang lu ajarin. Karena gini Ron, obrolan kita zaman 2006 itu Ron, Iya. itu lebih akibatin gue tuh lebih masuk akal, lebih enak buat terima daripada logika statistik yang gue dapat di perdosenan gitu. Ya udahlah, Betul, betul. kita nongkrong gitu aja. Malah sebenarnya kalau diatur-atur susah ya, kalau banyak nongkrong, ngobrol dan emang kita pakai hati gitu kan, pakai batin. Kadang kita nongkrong ngobrol sama orang biasa aja, tau ketemu temen siapa gitu kan, tanpa kita Aha. cari. Kayak itu juga ya. Jadi teman-teman nih buat bergaul juga bisa ya. Jadi ya lu santai aja lah. Sangat sangat bisa buat pergaulan sosial itu sih. Iya, At iya the end, misalnya. gue ngerasa kayak mau kita bergaul, mau kita bersosial atau relationship, Mm-mm. kalau landasan mentalnya atau mindsetnya kayak gitu sih, everything is easy ya, gitu. Mm-mm. Terus lu juga terkenal dengan banyak temen pastinya ya. Bersosialnya cukup ya Um, asik lah gitu, dan ranahnya juga internasional gitu. Lu banyak kenalan dari luar negeri juga gitu kan. Ya memang dari mungkin dari kerjaan ya, lu kan juga pembalap apa jual-jual knalpot gitu kan. Tapi ada nggak tips khusus nih buat temen-temen kalau bersosial gitu supaya bisa masuk ke ya social circle atau yang diinginkan lah gitu, entah dari kalangan artis mungkin profesional atau apa gitu. Kayaknya kan lu luas banget gitu dengan bersosial itu. eh kalau yang gue perhatiin ya, orang itu Oh. kebanyakan awalnya takut rejection tuh gini.
Gimana orang akan mandang gue ya saat gue masuk ke lingkungan ini? Gimana orang akan melihat gue saat masuk ke lingkungan yang gue mau level up lah gitu. Hmm. Padahal manusia itu nggak begitu kalau gue sadari ya. Mereka tuh justru sibuk dengan dirinya masing-masing, dengan Ah, inferioritasnya masing-masing. Jadi iya. kalau gue mikir itu apa gunanya, ya udah gue jadi diri gue apa adanya, senyaman-nyamannya gue, sehappy-happynya gue. Akhirnya gue pun nularin happy ke orang-orang yang ada di sekitar gue gitu. Saat gue udah nularin happy itu otomatis kalau di klub lah bahasanya jadi center Oh. of the party. Ya Wih, kan? zaman-zaman pick up artis dulu nih. Kalau kalau udah di situ kan orang-orang udah jadinya nggak ada lo nggak Iya, rame gitu. Padahal iya betul betul. hanya gue just being happy aja dan gue tularin happynya gue gitu. Iya benar-benar. Walaupun yang nggak umum gitu kan, yang agak-agak gila gitu. Ya gue happy kenapa gitu. Jadi kalau misalnya lu bergaul, gitu, ini buat teman-teman lah nih minta tips, misalnya mau deketin cewek dalam bersosial gitu ya. By the way ini Bang Odi ini sudah menikah ya dan sudah punya anak, jadi ngomongnya nggak boleh terlalu frontal soal cinta-cintaan. Entah, Tapi bagi tips aja boleh lah ya. di radio dalam aja kalau yang gitu Ren. Kita ngobrol berdua aja gitu. Kita begini, bercanda ya, bercanda buat siapapun ya. Ya, jadi misalnya kalau teman-teman mau bergaul atau mau gimana, mungkin mentalitasnya tuh jangan punya goals ya. Bergaul tuh sebenarnya jangan, oh gue bakal masuk ke sosial itu, gue bakal bikin dia deket sama gue. Terus misalnya teman-teman ada yang suka cewek, oh, ntar dia bikin cewek itu suka sama gue. Itu menurut gue mental yang, itu bukan mental bersosial ya, itu mental hunting ya. Iya, Biasanya dan jadi modus saat gitu kan. ya benar jadi modus, dan saat modus itu nggak kena dia kecewa Iya, akhirnya dia ngedrop minder inferior. Tapi iya. kalau kita datang, gue mau fun dengan apa ya, Hmm. diri gue ini apa dari gini gitu kan, dengan kurangnya gue dengan lebihnya gue mau happy, gue mau fun, gue mau temuin cewek, gue mau kenalan sama ini, gue kayak nggak punya ekspektasi bahwa tujuannya ntar harus gini gini. Yang Iya, penting gue iya, ketemu dia, gue mau fun, dia iya, fun, iya. gue fun, lama-lama bisa terjadi relationship atau bisa jadi pekerjaan atau jadi social circle yang baru gitu. Jadi memang harus bebas modus kan, bener bahasa itu, Iya, iya. mindset itu jangan jangan target yang gimana gimana gitu sih. Jadi memang awalnya semua harus just friends sih menurut gua ya. Nah, itu yang sepertinya ditakutin ya sama teman-teman. Takutnya friendzone, takutnya friendzone gitu kalau cewek, atau misalnya kalau berbisnis mereka langsung maunya oh ini partner bisnis aja gitu. Iya Dari kan? awal udah kayak gitu, akhirnya orang ngeliat kita ini kaku ya, orang ya punya tujuan tertentu ya, tanda kutip manipulatif ya gitu kan Iya, jadinya. benar benar benar. Harusnya sih Dan kita ya, mau mm-mm. hmm, kita mau Harus fun bareng-bareng santai aja aja tuh, iya. ntar kira-kira kebentuknya gimana, enaknya gimana, ya udah itulah yang kita jalankan gitu. Betul, betul. Ah, Jadi nih misalnya teman-teman nih kalau misalnya bergaul ya jangan misalnya jangan langsung wah gue mau bikin dia partner bisnis terus ngomongin bisnis apa kayaknya nyecer atau sama cewek wah dia harus gue harus dapat dia enggak ya. Justru yang harus ah, dilakukan adalah kebalikannya dari yang orang-orang bilang gitu. Kita ngomong yang iya, simpel aja apa kabar, kerja lu apaan, biasanya jalan kemana gitu. Itu kan nggak ada yang jangan spesial nih kayak kayak orang-orang bilang ya. bener, dan nggak ada ekspektasi yang berlebihan gitu ya. Jadi saat kita mendapatkan hasil yang di luar dugaan kita malah bersyukur, alhamdulillah gue progres gue segini sama dia gitu. Kita bersyukur, akhirnya kita malah makin enjoy buat flowing next next stepnya. Tapi kalau dari awal framingnya udah gue harus ini, harus dapat ini itu dari awal apa ya, bikin mental drop duluan, endingnya orang juga ngelihat body language kita, gestur kita udah ngaco gitu. Ini ada maunya di orangnya gitu, Jadi emang nggak flowing gitu. iya. Jadi emang ngobrol santai aja sih sebenarnya ya. Dan nanya-nanya hal-hal yang biasa aja gitu. Nanti Ya, dari yang hal-hal biasa itu baru ngalir lah gitu. Misalnya kalau dia mau betul. nanti ngomongin bisnis atau ngomongin yang lebih relationship deep ya biarkan itu yang Ya, dia yang mulai duluan gitu. Kita jangan
Kita hanya membuka omongan aja sebenarnya ya. Benar. Kita hanya buka dengan fun dan saling menerima udah gitu. Lama-lama kan barrier-barrier yang kaku itu kan runtuh kan. Saat barrier-barrier runtuh itu Betul. yang ngomong udah emosi, udah alam bawah sadar, udah itu udah enak kita ininya mau blendingnya. Cut, lanjutnya nanti aja. Oke. Kita bahas apa nih bro? Lu kan punya knowledge, lu kayak bank knowledge lah. Bank knowledge lu itu bukannya akademis. Ya walaupun lu dosen juga, ada akademis juga. Tapi yang berharga nih, uh, knowledge lu itu dari experience gitu. Lu tuh banyak pengalaman gitu. Baik itu profesional maupun dari ya macam-macam lah. Dari pemikiran juga sepertinya kan ya spiritual minded yang enlightened banget. Lu pengen share apa gitu? Gue sebenarnya pengen denger lu preaching sih. Belum pengen, cuma belum pernah gitu. Dan akan honorable banget kalau sekarang lu preaching ke gue. Dan teman-teman semua bisa denger juga gitu. Itu salah satu momen ajaib sih buat gue. Gue sebenarnya saat gue pertama ngelihat artikel lu 2006 gitu-gitu ya. Terus belakangan ini pun lu ada konsep God-like lah gitu. Walaupun gue nggak begitu tahu deep gitu. Cuman gue ngerasain gini, ini esensinya kok sama dengan apa yang gue tahu ya gitu ya. Oh begitu. Kalau orang dulu tuh zaman Belanda tuh ada bahasa alle meridian komen by the Polen Samen. Semua kutub-kutub spiritualitas itu akan menuju ke titik yang sama gitu. Betul. Lu mau orang Kristen, mau lu agnostik, lu mau Islam gitu, pasti ada titik spiritual yang sama gitu. Betul. Dan kebetulan gue bersyukurnya gue ada kayak role model gitu yang bisa gue sedot beneran gitu ya Ron ya. Role model itu ya kebetulan dia juga bukan kayak guru ngaji, bukan apa gitu. Dia tuh ya benar-benar total spiritualitas, nggak ngomongin agama A, B, C gitu. Tapi di situ gue dapetin esensi kehidupan dari gue ngeliatin jalan beliau itu. Saat gue ngeliat tuh saat orang ngomongin loa gitu. Berarti ini sama ya sama yang gue temuin dari zaman dulu. Dan saat gue menyadari orang-orang di luar ini mulai terbuka dengan konsep-konsep seperti itu, gue makin kuat dong ini gue, ya bener berarti apa yang gue pelajarin selama ini, ternyata it's work. At the end, kayak yang kita omongin dari tadi sih, mainan energi, otak kanan semua, believe, feel, dan apa ya, thought, believe, dan feel itu bahasa orang dulu mungkin yakin atau iman gitu. Itu kan menjadi habit kita, itu akan menjadi pola kita. Saat pola dan habit itu udah terbentuk, feel itu pun semesta tuh akan manggil-manggil apa sih yang lo butuh, apa yang lo mau gitu, datang semua kepada kehidupan kita gitu. Itu. Nah, gue juga ada masa-masa yang dimana hidup tuh kan upside down gitu. Pada saat gue lagi di down gitu, ternyata baru gue sadari Ron, saat gue ada di terbawah, itu gue lagi pakai otak kiri terlalu banyak. Gue lagi logis banget. Jadi kalau lu logis banget, lu di paling bawah gitu. Nah, saat gue lagi logis banget, ini siklus kehidupan gue tuh pasti ini deh, low. Saat ini gue buang, gue main energi lagi, feel dan faith kayak tadi, everything is kembali ke tempatnya masing-masing dengan lebih indah lagi gitu. Jadi saat gue ngebaca God Like Lo juga, gue seneng nih, sebetulnya gue butuh duduk berdua nih sama lo nih, buat ngobrol kayak gini. Ya kita ngobrolin aja sedikit dulu di sini. Kalau misalnya nanya apa gitu juga, masih pengen diskusi juga sih. Jadi emang benar ya bro, maksudnya kalau kita terlalu mau mengontrol situasi kondisi dengan otak kiri pastinya ya, karena otak kiri kan basically kontrol kan. Misalnya pengen sesuatu kita harus mengontrol setiap detailnya, nah itu kan orang-orang pasti gitulah. Pada umumnya mau ngapain detailnya setiap step-step dia harus tahu dulu dan dia harus atur. Kalau dia mempercayakan orang lain, kalau tidak sesuai aturan detailnya, dia lebih baik ngatur sendiri. Itu beban sebenarnya. Beban banget. Dan destruktif itu Ron, begitu Ron, malah.
Destruktif artinya padahal Tuhan akan ngasih peluang yang di sisi yang lain loh. Tapi kalau lu ngotot ya di sisi yang ini gitu, akhirnya malah Betul. nggak jadi apa-apa. Itu kayak semacam ego manusia yang kelebihan gitu. Jadi maksudnya, Setuju, setuju. jadi maksudnya gini loh. Ya istilahnya Tuhan itu mau bantu gitu ya. Tuhan Ya, mau bantu kita dan memang sudah naturalnya sih kayak gitu bro ya menurut gue sih. Naturalnya emang kayak gitu. Kita harus ada kesatuan itulah unity kan. Cuma manusia United. itu iya kayak nggak percaya gitu kalau misalnya Iya, bakal dibantuin sama semesta gitu. Mereka lebih percaya betul, betul. otaknya sendiri dan mengontrol gitu. Iya, Dan jadinya fail biasanya sih. Tapi giliran ya udahlah dilepasin aja malah malah things happen gitu. jadi kayak gitu. Gue Iya. inget banget pesan bokap gue sebelum meninggal tuh dia ngomong ke gue, hati-hati sama otak kamu, kata dia gitu. Oh gitu. Kenapa? Otak kamu tuh terlalu pintar, terlalu logis, terlalu analitik gitu. Dia akan Ah, jadi musuh kamu, kata dia gitu. oke oke. Dan setelah dia ada, gue baru ngalamin, oh bener yang dia bilang ya. Saat logika ini terlalu gue pakai gitu kan. Orang-orang di luar kan pikiran logas logis gitu kan. Gue ngikutin banyak pendapat orang dari luar, oh nggak ada yang jadi nih. Saat Oh gue gitu. lepas, gue feel free kan, baru menyelaraskan frekuensi ya kalau gitu gue pikir. Jadi frekuensi kita dengan frekuensi divine energy di atas itu align. Ya kan Nah, materi-materi yoga ada di godlike ada gitu ya. iya iya. Sebetulnya core dari spiritualitas gitu kan. Hmm, 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 hmm. Kalau Nah, ini banyak juga teman-teman yang oke, gue nggak pakai logik ya gitu. Ada juga kan. Gue nggak pakai logik lah. Gue maunya spontan aja kayak yang lu ngomong gitu kan. Banyak kayak gitu kan. Gue digituin. Tapi nggak berhasil juga gitu. Gue udah lepasin, gue udah nggak mikirin. Tapi gue gini-gini aja gitu. Ya bener juga sih. Berarti ada blok gitu kan. Bahwa istilahnya oke, lu nggak pakai terlalu logisnya dipakai tapi pada tempatnya. Terus dia sudah lepasin tapi nggak jadi juga gitu. Menurut lu kenapa ya bro? gue nggak yakin dia udah lepasin total kalau gue pribadi Ron. Oke oke. Kalau orang begitu dia berarti masih ada titik tawar ya di area logis atau di area ego dia tuh masih ada titik tawar. Sedangkan otak kanan ini lemparnya doa-doa atau loa gitu kan, atau keselarasan dengan semesta. Tapi Eh, di sini tuh masih kiri masih nanya caranya gimana gitu. Masa sih masih ada kayak gitu-gitunya? Ini nggak masuk akal gitu. Walaupun mulut dia ngomong enggak, gue ya udah ya lepas, ya. tapi gitu. Karena Hatinya gue masih ngalamin berat ya. pas gue ngalamin diri gue sendiri itu Oh gitu. berat. Uh, Gimana? Misalnya lu pengen lepasin tapi masih ada keraguan gitu. Secara tersembunyi gitu. contohnya gini, Iya, iya. gue kan lagi senangnya digital marketing lah ya, digital Iya, iya. strategis gitu-gitu. Iya, iya. Itu kan lima gitu ya Ron ya. Mhm. Wih, kalau algoritma begini, bisa menghasilkan engagement segini, funneling segini, masuk berarti ke rekening sekian gitu-gitu. Logis. Ya mungkin gue boleh lah ngakuin itu logis. Tapi udah, sebenarnya gini konsepnya. Lakuin aja pakai tangan lu, jangan pakai hati lu. Oh Itu bagian gitu. otak kiri yang saat udah lu lakuin, tidur tinggal gitu. Saat tidak ideal tidur itu biarin aja frekuensi si apa namanya theta alpha ini yang lempar ke atas, jadi kayak gitu. Tapi saat gue bangun tidur, gue ngecek nih Ron, Oh. engagement rate, funneling gue ke e-commerce berapa gitu-gitu. Itu Oh. seminggu 2 minggu gak tidur gue malah jadi kusut gitu. Tapi Karena saat ekspektasi harus ada improvement gitu ya. Iya, iya, iya. ekspektasi lagi, benar. Itu Tapi kalau ego gue yang kalau lu nggak pegang ngecek gitu. nih, kalau lu nggak ngecek tahu-tahu ada improvement gitu. Kalau gue gak ngecek, Ah, gue tidur nih Ron. ah. Orang kan bilang gue tukang tidur bangun siang gitu-gitu. Gue tidur, bangun siang, sore gue ngecek pembukuan. Bahagia banget gue tiba-tiba Ron, rekening kok gemuk amat ya gitu loh. Gitu. jadi jadi sebenarnya kalau ada problem yang kita sepertinya nggak nyanggup dipikirin sama otak kita, sebenarnya Hmm. kita tinggalin aja, kita main kayak tidur kayak gitu loh. Iya kan? Gue Nah, ini loh, gini bro. Banyak teman-teman yang bilang,
kalau lu lagi ada masalah, lu lagi kepepet, kalau lu tinggalin main, lu adalah orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Padahal Nah, bukan itu itu. dia. Bukan gitu. Iya. Gua bahkan mengkait-kaitkan dengan logika agama lah gini ya. Iya. Duh, masih income gue masih ngedrop gini-gini. Wah, gue harus sholat tuh ini saat anak gue ngajak main. Tar dulu, papa lagi kerja gitu kan. Iya, iya. Itu nggak jalan. Itu nggak jalan. Gue ngeliatin aja tuh algoritma kan. Gue liatin. Wah. Tapi pada saat titik terakhir, badan gue udah terlalu capek. Gue udah kurang tidur, udah apa. Oh iya, gue pakai otak logis. Gue copot logis, gue mati itu karena gue udah ngelakuin kan semua di digital. Gue lakuin. Gue main, gue langsung tidur sama anak gue. Gue tidur sama anak gue santai. Sore gue bangun, nggak gue lakuin apa-apa. Cuman lihat pembukuan. Oh, memang ini yang Tuhan mau sebenarnya. Lo harus bagi diri lu buat seneng sama anak, sama keliling lu, sama keluarga, sama teman-teman. Sisanya urusan gua gitu. Kemarin kok lu kayaknya mau ngambil langkah gua gitu, mungkin Tuhan mungkin ngomong kayak gitu ya. Jadi gua rupanya itu yang muter di situ. Benar sih, ego sih logis ini. Gitu. Jadi teman-teman nih, ini ya kita sudah alami ya berdua ya. Dimana kalau mau kemajuan besar atau miracle itu ada, baik itu keuangan ya, lu khususnya keuangan ya, dan macam-macam sosial dan lain-lain juga, kita usaha, tetap usaha lah ya. Cuma ada batas, jangan sampai stres gitu. Iya, iya betul. Iya. Kalau kita udah ngoyo itu Ron, kita udah ngoyo, ini udah salah nih gitu aja deh patokannya. Kalau udah ngoyo ngedrive itu udah pasti ego atau si perfeksionis logis ini nih gitu. Lepas. Jadi usaha jangan sampai stres, usaha yang ya sampai mentok tapi ya udah kalau nggak bisa ya udah dan bener-bener percaya itu bakal nanti diurusin lah. Ntar Tuhan Bener. campur tangan kok urusannya gitu. Kita nggak usah khawatir, udah percaya aja. Dan bener-bener kejadian loh. Aduh, soal duit juga segala macem lah. Cuma orang-orang ini susah percaya itu aja sih, susah percaya. Dia karena belum mulai. Yes. Struggle-nya di susah itu, susah percaya itu. Tapi giliran mereka percaya ya, baru jadi gitu. Jadi ya seperti cerita lu tadi kan ya, ya begitu. Gitu. Seru-seru aja kan. Iya. Jadi memang trust in God totally gitu. Betul. Itu kita works. Kayak works. Dan gue udah ngalaminya berulang kali dalam kehidupan. Jadi ya sebenarnya manusia kan ada titik bodohnya ya. Saat gue udah kejeblos lagi, gue lagi bodoh berarti itu. Gue lagi pakai ini gue, bukan pakai energi semesta gitu. Gitu. Aduh. Terus mungkin jangan terlalu inilah buat teman-teman juga jangan terlalu panik atau terlalu takut gitu. Ini ada juga teman-teman gue. Jadi kalau dia pengen sesuatu atau lagi kepepet atau gimana, biasanya mereka nggak religius, nggak doa gitu. Tapi giliran lagi kepepet doanya jadi sering-sering dengan ekspektasi kalau gue doa atau gimana tiba-tiba akan dapat solusi gitu. Padahal justru kalau ya nggak apa-apa sih ya banyak doa. Cuma kalau doa lu karena lu panik gitu, based on fear itu jadi ya justru lu malah ketahuan bahwa lu negatif gitu. Jadi doanya based on fear kan. Iya. Karena sebenarnya gini kalau gue lihat ya, saat kita lagi meratap, kita lagi nangis, oke lah, mungkin kita lari ke ibadah, ke doa, apa segala. Cuman yang kita lempar ke semesta, ke Tuhan gitu, itu adalah rasa panik, rasa takut. Ya jawaban Tuhan cuma amin. Ya udah panik, takut, sedih, amin gitu. Tapi saat kita lagi happy, lagi sama pasangan, lagi sama keluarga, di situ kita berdoa, kita para energi yang bahagia, kaya. Kata semesta, kata Tuhan juga cuma bilang amin, ya kaya kita bahagia. Iya. Jadi misalnya nih teman-teman nih, mungkin ada satu tips yang ini banget, terdengar konyol tapi works. Jadi pada saat teman-teman ada masalah, bawalah dalam doa, tapi habis itu udah lupain aja, tidur kek gitu, nggak usah dipikirin lagi. Nggak usah, doa belum dijawab nih, doa lagi, mungkin doanya belum didengar terus jadi maksa gitu. Emang kemampuan untuk cuek
dan nggak peduli setelah usahanya udah maksimal tuh, ya itulah yang harus di develop kali ya bro ya, gitu ya. Mungkin itu kali ya, titik yang namanya ikhlas, yang benar-benar ikhlas tuh Ya, itu mungkin ya. Saat udah let go, dan everything justru bakal balik semua di tempat yang semestinya gitu. Ya memang susah sih mengalami. Gue pribadi aja udah upside down gitu-gitu masih suka lupa gitu. Manusia. Nah, di kesempatan ini kemarin juga ngobrol, katanya lu mau sedikit mau membahas tentang sesuatu yang global itu apa, bro? Ya gue kan ini terus Ron, interest gini ya lo ya. Gue bukannya bilang tentang lu temen gue, jadi gimana? Tapi apa yang lu suka bilang, ini gue udah sampai ini lo tulis gitu kan. Tanggal sekian kejadian gitu. Iya yang ngepet. Yang pagi-pagi itu Ron, yang saat yang mana? Saat Iran yang bikin statement mau bikin ini kan buat Mr. Trump. Itu kan lu baru ngomong kemarin ke gua. Tiba-tiba beritanya muncul besoknya. Kejadian lagi model kayak gitu. Jadi di situ gua ngelihatnya ini yang dilakuin Ronald ini lah menyelaraskan frekuensi dia dengan semesta itu ya. Sinyal-sinyal masuklah ke Ronald gitu. Gue tertarik gitu. Kenapa tertarik ya? Kayak ya sebetulnya kayak ini ada yang lu sampaikan itu sebenarnya adalah tips survival buat manusia ke depannya. Oh gitu. Okay. Itu dia Ron, jarang yang mengerti dan jarang yang percaya gitu. Iya. Yang lu adalah lu mau survive, baca deh ini gue cheat code gue gitu. Karena gue juga ngeliatin pola-pola yang terjadi dengan COVID global segala macam ini things yang lu sampaikan tahun kemarin. Ya kan? Betul. Sampai tahun kemarin, gue mungkin secara karena kita belum duduk bareng, gue mungkin masih ngeraba gitu. Tapi pas saat lu nyampein itu, gue tuh ngerasa ini ada something yang mesti gue lakuin gitu. Karena betul. pasti harus gue lakuin. Di situ gue juga sebenarnya ngerevolusi pola bisnis, pola kerja gue, dan paradigma gue terhadap keadaan global. Sambil gue ngintip-ngintip ide. Iya, kita mau diskusiin dikit nggak bro? Gue pengen sharing sih sebenarnya, banyak yang gue pengen sharing. Tapi gini loh, loh, topik ini kan terlalu outside the box gitu kan. Kalau gue ngomongin sama sembarangan orang, ntar gue dibilang gila gitu. Sedangkan sedangkan lu lihat sendiri, nah, itu banyak juga yang di Instagram gue kasih kode, nih bakal terjadi gini-gini. Itu kejadian kan, nggak berapa lama kejadian dan itu beruntun. Orang masih nggak percaya, dibilang lah gue cocokologi, dibilang lah gue aktor, udah nggak tahu lagi kehabisan materi terus cari-cari sensasi. Ngapain gitu gue kayak gitu, iseng banget gitu, iya kan? Ini yang paling kena nih Ran. Lu tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, lu kan sering posting Sofia di Saudi Arabia kan? Yes. Itu apa namanya ya? Lambang banget loh, message banget loh sama yang disampaikan oleh global ini bahwa hello, kalau gue menilainya gitu ya, hello, artificial intelligence siap jadi partner lo long lasting dan diakui oleh negara Saudi ya, negara Islam terbesar di dunia lah taruh gitu, diakui lo sebagai kesetaraan dengan manusia. Iya. Itu kan pesan yang disampaikan tahun-tahun kemarin itu Ren. Betul. Hal seperti itu kan. Betul. Mau nggak lu bahas dikit nih? Gue pengen sharing sih kalau lu mau denger ya. Gue pengen denger. Terusin lanjut. Lu masih ada waktu kan nih, katanya lu mau pergi. Masih lah ya. Udah. Setengah jam. Tapi sebelumnya bro ya please lah, ini omongannya harus membutuhkan open minded banget gitu ya. Karena kalau lu nggak open, kalau yang dengerin nggak open minded, aduh, gue malu lah, gue ntar dibilang sinting gitu. Padahal ya faktanya kan ada gitu aja sih. Nah kenapa gue jadi tahun kemarin gue posting banyak kode ya. Gue mengorbankan Instagram gue dengan postingan kode aneh yang gue yakin dan gue pasti tahu nih orang bakal bilang ini apaan sih gitu. Tapi gue nggak peduli gitu. Gue konsisten terus karena sebagai jejak digital dulu, jejak digital bahwa gue bilang, nih
gua kasih lu kode, ini pasti kejadian. Dan ya manusia ya, walaupun nggak semua, manusia punya kemampuan untuk prediksi gitu. Dan mungkin ya gue bersyukur gue salah satunya yang mungkin ya sudah ngalamin sesuatu yang bisa ke situ gitu lah, intinya itu. Tapi kan nggak bisa ngomong doang gitu, gue nggak cuma baca-baca doang, gue harus ada proof dong. Jadi gue tinggalin lah kode-kode itu sebagai hard facts, fakta keras gitu, bahwa emang ada gitu. Dan gue ninggalin jejak digital lah ya kan. Nah, dan ya terjadilah. Nah, satu pertama, kenapa pakai kode gitu kan? Kenapa pakai kode? Kenapa nggak ngomong langsung? Nah, ya satu karena kalau ngomong langsung nggak seru, bro. Iya, gue punya semacam ya misi pribadi sih ya. Misi pribadi, kalau misalnya gue ngobrol nih, ya kalau sama lu pasti kita udah connect lah. Tapi banyak orang yang mungkin pengen punya kemampuan spiritual apa gimana. Satu hal yang dibutuhkan itu kan open mindedness ya, pikiran terbuka. Betul. Ya. Keluar dari dogma. Iya, keluar dari dogma atau apa. Jadi dia harus punya kemampuan mikir gitu. Nah, kebanyakan orang pinter, tapi kepintarannya itu bukan karena dia mikir sendiri gitu. Itu karena diprogram. Iya, mereka hanya memory bank aja gitu dari pemikiran orang, ya kan. Sehingga gue pikir oke, kalau gue kasih kode itu akan at least membantu orang-orang nih solving the puzzle lah. Gue kasih puzzle, lu solve gitu. Jadinya kan satu, people to think, ya kan. Iya, dan kedua memang nggak bisa ngomongin gamblang langsung juga sih. Jadi memang ada mekanismenya ya. Yang itu adalah visi namanya. Jadi dimana kalau seseorang itu terkoneksi sama ya alam semesta melalui visualisasi atau melalui mimpi, pokoknya alam bawah sadarnya pasti klik lah gitu. Nah, pas alam bawah sadarnya klik, seseorang itu punya semacam persepsi ekstra gitu. Jadi dia bisa ya dapat visi lah, gue bilangnya gitu lah. Nah, visi ini random, bro. Visi ini random gitu. Pak, ya ini dari riset gua ya. Semesta itu kan masuknya ranahnya ke metafisik ya, di mana nggak ada fisik. Itu hanya energi. Nah, energi gue bisa belah jadi dua aja gitu secara garis besar. Positif dan negatif. Positif tuh kayak energi ketuhanan, energi negatif tuh kesetanan gitu. Basic gitu lah. Nah, kadang kedua-duanya berasa sama gitu, kayak ini kok namanya feeling ya, itu keduanya sama, tapi ada satu perbedaan komunikasi sih dari antara dua ini yang gue perhatikan. Dan ini coba nanti lu flashback lagi mungkin pengalaman lu ya. Kalau kita koneksi sama yang positif tuh artinya pakai visual gitu. Visual. Jadi lu dikasih visual, dia mau berkomunikasi melalui simbol-simbol, melalui writing simbol gitu, melalui semacam flashing image di kepala lu gitu. Itu dia sangat silence, dia sangat silent, sangat quiet, tapi melalui kode-kode visual. Nah, sedangkan yang energi negatif ya, yang mungkin dibilang rayuan iblis, speak iblis gitu ya, itu pasti persuasifnya pakai language. Jadi kenapa orang misalnya ya kan, misalnya ada lihat cewek terus ada yang bisikin di kepalanya, cakep tuh, nafsu perkosa gitu atau apa, tuh ada duit nggak ada orangnya, colong gitu. Jadi temptation itu based on language di kepala. Iya. Bahasa ancient itu bisik. Iya. Bisikan gitu, makanya kan ada istilah bisikan iblis. Kalau yang positif tuh kayaknya lebih ke visual, dia ngasih visi. Nah, cuma kalau dikasih visi ini ya manusia harus bisa interpret gitu. Kayak mimpi pun dikasih visi, tapi nggak main dikasih tahu aja. Ini loh gitu. Dan menurut gua Tuhan itu fair, God itu fair. Dia ngasih sesuatu, tapi bikin manusia itu suruh mikir juga gitu. Tuh, nih gua kasih visi, coba lu bisa nggak interpret? Nih gue kasih mimpi, bisa nggak lu decode mimpinya, artiannya apa gitu. Nah kalau lu lihat kitab-kitab suci juga semuanya sepertinya ada abstrak gitu ya, dan jadi ada tafsir kan. Iya. Nah ada tafsir. Iya. Dengan implementasi ke kehidupan kita gitu kan.
Tapi Iya, kalau yang satu itu bisikan, setuju gua, setuju. apa tuh? Setuju. Kalau sisi yang sebelahnya Oh, bisikan bentuknya, maka kan iya. dari struktur agama juga disebutkan bisikan. Jadi language dia. Dia pakai Setuju. language. Iya. Makanya kalau kalau Iya. diperhatikan ya banyak kisah-kisah nabi juga kan ya dari agama apapun gitu. Eh biasanya Tuhannya itu berkomunikasi melalui visual kan, Visual. Setuju, dikasih setuju. Nah, penglihatan gitu. Sangat rarely nah, by language dan bahkan visual itu baru diterjemahkan sama nabi-nabi tertentu. Oh, ini artinya ini gini-gini gitu. Dan ya itu sebenarnya bisa. Gua juga salah satu yang mengalami itu gitu dan menurut gua semua manusia sih bisa ya dengan meditasi lah pastinya. Lu kan juga belajar meditasi tuh, ya kan? Tapi meditasinya mungkin bukan untuk relaksasi ya, tapi untuk connect gitu, untuk connect ke alam buat bawah sadar. buat Oh, menyelaras itu kepada divine energy. betul, Dan betul. ini yang susah Ron, buat dibahas ke ini, karena kerangka manusia berpikir itu kan ya menerima agama, menerima ajaran, itu aja kan dogmatis kan, bukan bukan berpikir. Sedangkan para Mm-mm. nabi, para santo masa lalu atau para yogi itu kan sebetulnya kayak yang lu bilang Ron, mereka dapat Mm-mm. visualisasi, mereka dapat insight, habis itu mereka bikin, oh gue jadiin sebuah kerangka deh gitu. Mereka sendiri kan yang melakukan itu. Tapi Mm-mm. kalau manusia zaman sekarang, mereka kan semua doktrin dogma kayak gitu. Mm-mm. Gue Mm-mm. mau kayaknya akan berdua nih kalau keterusan nih yang itu. Iya, iya sih, iya sih. Ya nggak apa-apa, dikit Dari lagi seru sih sebenarnya seru. Ya itu, jadi bukan kita ya bukannya gua nyalain dogma ya, nggak apa-apa. Orang punya dogma gini gitu, ideologi nggak apa-apa, nggak cara masalah. menerima dogma aja sih Ron, sebetulnya Ron, kalau Kenapa? gue bilang Kenapa? cara menerima dogmanya aja gitu. Padahal dalam dogma yang diterima itu kan selalu ada pesan seperti ini. Ini Ah, adalah pertanda bagi orang-orang yang berpikir. Kalau di Al-Quran begitu kan, ah, ah. pakai dong pikiran lo, logis apa Iya, ini lo, nah, itu dia. ini yang relevan dengan keadaan lo gitu kan. Iya. Gitu. Cuma kalau dogmanya kitanya nggak mikir juga, kita jadi kayak semacam mesin aja gitu kan. Namanya manusia kan dikasih akal buat mikir dong. Ya oke lah, dogma, ideologi apapun oke. Tapi pikirannya digunakan juga. Misalnya dogma ya, nggak salah lu question gitu. Lu pertanyakan kenapa gini, kenapa gitu. Bukan untuk jatuhin atau nyala-nyalain kan, tapi bisa aja itu jadi memperjelas gitu kan. Makanya ya, makanya ya kalau misalnya seseorang itu cuma nanya-nanya, misalnya ahli agama doang atau ahli spiritual doang tanpa dia mau mikir, ya itu malas mikir kan. Perjalanan Betul, betul, spiritual Mas. apanya akan sebatas dia jadi student gitu. Dia nggak akan bisa jadi seseorang yang koneksi langsung ke energi ketuhanan itu. Karena kalau seorang koneksi langsung ke energi ketuhanan, dia harus bisa interpret language-nya. Ya disebutnya God Yes. language lah gitu. Itu dan Sebetulnya kalau kita ngeliatin fisika kuantum zaman sekarang gitu kan, iya itu udah iya iya. mengarahnya ke sana kan. Betul, betul. Kayak ini kan permainan frekuensi gitu. Betul, betul. Gue pernah ada suatu inilah ya, ada suatu pandangan yang bahwa kayak wahyu atau apa itu sebetulnya kan kayak frekuensi dari sana Betul, turun ke betul. nabi tersebut lewat inilah apa namanya brainwave-nya mereka. Betul, betul, Akhirnya betul. menjadi mental Itu mental kayak antena state. TV gitu. Ya, setuju. Channel ya. Setuju gitu. Jadi bukannya kata-kata yang kayak lu bilang tadi, sekadar language gitu tok. Experience dan visual masuk sih kalau lu bilang. Iya. Seru. Uh, terus ya ada lagi sih beberapa ya. Aduh, gua pengen pengen ngomong sebenarnya, gue pengen ekspresikan ini gitu. Cuma ya gua harus butuh temen ngomong yang nyambung lah. Kalau enggak, andai kan gue ngomong sendiri pun nih dengan followers gue denger mungkin aneh juga gitu. Tapi kalau ada lu kan mungkin ya ada omongan TikToknya, mungkin mereka juga bisa paling nggak at least believe dikit lah gitu. Soalnya nggak enak juga kalau ngomong malah dianggap aneh-aneh kan. Iya, iya, ya nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Jadi ya kemarin tahun kemarin tuh gue kasih kode-kode itu
Jadi memang tahun 2020 ini ya orang-orang yang ya peka, agak peka spiritual tahu lah something something big will happen gitu kan. Mungkin nggak tahu apanya tapi ada feeling aja. Lu ngerasa Ya, gitu? ya, ya. Kalau gue ngerasain harus ada sebuah revolusi yang gue lakukan terhadap diri gue, kerjaan gue, dan keluarga gue gitu, Ron. Sampai Mm-mm. eh gini ya, kita bahasa bodohnya aja lah. Ini global Yeah, bakal berubah, pola bakal berubah, industri lama bakal mati. betul, Change, kalau lu baca, betul, lu betul. mati gitu. Ya, yeah, Terserah lah itu kata. Mungkin itu adalah dajal kayak apa, bodo amat, tapi lu change supaya lu survive. Satu. Kedua, yeah. buat hubungan ke anak ya, family, contohnya anak gitu ya. Uh, Gue harus ngajarin different daripada apa yang didapat di sekolah. Gue nambahin betul. kurikulum tambahan buat nak, era lu tuh bakal lebih gila dari apa yang gue hadepin. Jadi amunisi gue siapin dari sekarang. Paling enggak apa ya, dari insight-insight seperti itulah yang gue Yeah, merasa yeah, nggak enak nih ke depan. yeah. Dia harus gue tambahin pemahaman begini, begini, begini. Gue doing something gitu kepada inner circle gue. Masuk kayak mak nih harus kayak gimana ke depannya. Uh. Pada bener kan, tiba-tiba Krismon, tiba-tiba apa. Ya itulah dari tahun kemarin, getaran. Iya, iya. Itu udah Lu berasa ya? gitu kan. Kayak ada, Yes. entah gimana kayak ada Ah, feeling itu aja gitu kan? ah. Intuisi sih Ron ya. Jadi Iya, masuknya ke betul, betul. hmm, Iya, jadi ya, dan ya kalau gue boleh sumbang semacam visi ya, ini pribadi gue sih, gue lihat ya terserah lah teman-teman mau percaya mau enggak ya up to you lah ya. Jadi memang tahun 2020 tuh tahun balance ya, tahun balance. hmm, Gini loh, orang yang peka-peka kayak begini biasanya itu orang otak kanan kan, biasanya mereka tuh artis, rata-rata mostly hmm, artis gitu. Ah, hmm, gue perhatikan ada pola lah. Semua di alam semesta ini pola. Dan kalau orang bisa lihat gambaran besar, dia bisa lihat pola. Artis Hollywood ya, walaupun nggak banyak, beberapa nama artis bukan artis produser yang bikin film itu. Mereka seperti peka, sehingga mereka menuangkan visualisasi itu melalui film-film Hollywood. Iya. Itu kode, men. Itu kode. Nih, bentar lagi akan terjadi ini. Bentar. Lu lihat, lu tarik ke belakang nih. Itu deh. Film Marvel aja, lu tarik ke belakang. Lu tarik ke belakang. Captain hmm, America Civil War. Civil War itu kan perang antara sivil kan. Terjadi, benar nggak? Ya, BLM. kan? Terus Infinity War, di mana ada seseorang mau bikin balance supaya ya pokoknya semua kalau lu lihat-lihat tuh nyambung gitu. Klik 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 gitu. Jadi makanya Di end game. iya Di di end end game. game kan. Sih supaya War end game. Batman Superman coba ya kan, Batman Superman. Kalau lu lihat kode-kode gua kan nyambung sama politik Indonesia kan lucu. Ya. Kok bisa gitu? Zaman Prabowo tiba-tiba jadi Menhan gitu-gitu kan. Itu kan gokil itu. Kok bisa gitu? Gua kan bikin kode lagi kayak itu baju merah gitu kan, nanti pasukan merah. Itu tahun kemarin loh. Nah sekarang kan pada itu jubah merah kan terjadi loh. Yang di ini ya, di Amerika ya. Gak ada kan muncul kan merah-merah semua gitu. Nah jadi kadang gini bro, kadang gue dapat visi nih ya, gue dapat visi ding gitu. Gue nggak sempat pikirin gitu, gue cuma harus nuangin visi itu ke dalam satu bentuk karya gitu. Makanya gue bikin video-video sebenarnya pas ada muncul internet baru, nanti udah videonya baru gue analisa ini apaan gitu. Iya. Masuk. Jadi dulu sebenarnya, aduh, ini bu ngomong di publik susah sih sebenarnya. Harus berdua nih. Ya filter dikit lah. Iya. Ya. Suatu itu kan datang nih. Saat udah jadi, kita jadiin karya dulu gitu. Betul. Ntar interpretnya itu di sesi selanjutnya. Betul. Bahkan kalau orang-orang para interpreter, para tafsir itu kan lahirnya di generasi selanjutnya bahkan kayak gitu loh. Ini gue jadi ngomongin salah selarasan pola dengan the ancient wisdom yang kita tahu lah sebagai iya betul. Jadi jadi memang orang-orang seniman juga gitu ya. Dia punya
ide mentah dituangin dulu, baru di polish gitu, baru di Benar. gitu. Nah, Diberi makna, diberi pikiran. iya, kan gue amazed ya bro. Gue nggak nyangka nih kode bakal jadi gitu. Gue tuangin aja tau tuh jadi kan, gue kaget loh kok bisa ya gitu. Ngomong-ngomong ini cut dulu, nanti nyambung lagi.